Perjalanan bangsa Indonesia dihiasi dengan berbagai peristiwa sejarah. Peristiwa-peristiwa inilah yang nantinya ikut mempengaruhi perkembangan di dalam tanah air. Meskipun tidak sedikit pula peristiwa di masa lalu menjadi sebuah kenangan kelam dalam sejarah Nusantara. Salah satu peristiwa kelam yang tercatat dalam sejarah Indonesia terjadi di Banjarmasin. Meskipun peristiwa itu tidak banyak dikisahkan seperti halnya kerusuhan Sampit, kerusuhan Poso atau kerusuhan Mei 98, namun dampak yang diakibatkan menjadi salah satu yang terburuk menjelang berakhirnya era Orde Baru. Ratusan korban berjatuhan, beberapa orang dikabarkan menghilang, bangunan dan fasilitas umum pun dirusak dan dibakar. Keberingasan dan kekejaman manusia tergambar di hari Jumat 23 Mei 97. Kota Banjarmasin yang tadinya tampak damai berubah seolah telah terjadi perperangan. Peristiwa mengerikan itu meninggalkan duka bagi keluarga korban dan juga kerugian materi dengan jumlah yang tidak sedikit. Peristiwa kerusuhan tersebut pun dikenal hingga sampai saat ini dengan sebutan Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Tanggal 23 Mei 97 yang bertepatan dengan hari Jumat dalam rangka menyambut pemilu 1997, Partai pendukung pemerintah Golkar rencananya akan mengadakan acara besar yang dilangsungkan di pusat kota. Rencananya mereka akan menyelenggarakan kampanye dengan acara panggung hiburan rakyat. Panggung hiburan rakyat itu rencananya akan dilaksanakan usai ibadah sholat Jumat. Namun, rencana tersebut tidak pernah terwujud dan justru berubah menjadi sebuah tragedi berdarah yang akan selalu dikenang. Sebagian masa dari kampanye Golkar yang terdiri dari anak-anak muda membuat kegaduhan dengan membuat suara raungan sepeda motor, sehingga mengganggu ketenangan masyarakat Muslim yang tengah melaksanakan sholat Jumat. Sebelum sholat Jumat pada pukul 10 waktu Indonesia Tengah, ribuan simpatisan Golkar mendatangi lapangan Kamboja. Ketika di perjalanan saat konvoi, para simpatisan tersebut membunyikan kendaraan dengan keras karena memang motor yang mereka gunakan sengaja dimodifikasi sehingga mengeluarkan suara yang amat keras. Mereka tidak peduli lagi dengan kondisi keadaan jalan dan situasi hari itu di mana warga Muslim sedang menunaikan ibadah sholat Jumat. Lebih parahnya, mereka meluncurkan arak-arakan sepeda motor tersebut melewati Masjid Nur di Jalan Pangeran Samudra. Sebenarnya sudah ada larangan untuk tidak melewati Masjid Nur. Terlebih saat itu jemaah sholat Jumat juga meluber hingga ke depan halaman masjid. Namun masa kampanye yang didukung oleh Satgas Golkar tetap ngotot ingin melewati jalan tersebut dengan alasan sholat Jumat sudah hampir selesai. Seusai sholat Jumat, masa yang tadinya terganggu ibadahnya mulai berdatangan dari berbagai penjuru untuk menuju kantor DPD Golkar. Bentrokan pun tak terelakkan antara massa dengan Satgas Golkar dan Forum Komunikasi Putra Putri Purnawirawan Indonesia atau FKPPI. Menjelang pukul 2 siang, situasi kian memanas. Massa yang melengkapi dirinya dengan senjata tajam mulai bergerak ke pusat kota. Pergerakan ke pusat kota juga diikuti dengan perusakan, bangunan, mobil, dan fasilitas umum yang dilalui massa tak luput dari amukan. Bentrokan fisik pun menyebabkan banyaknya jatuh korban jiwa. Ruko-ruko dirusak dan Mitra Plaza dibakar. Aksi penjarahan pun tak terhindarkan. Listrik yang padam pun ikut menjadikan suasana kota kian mencekam. Pemandangan di Banjarmasin kala itu tampak kacau bak arena perperangan. Dari pertikaian yang semula hanya melibatkan dua kubu, kerusuhan akhirnya melebar hingga massa menjadi tak terkendali. Dikabarkan bahwa terdapat beberapa gereja dan satu kelenteng yang ikut hancur. Rumah warga Indonesia keturunan Tionghoa pun tak luput dari serangan massa. Pasukan keamanan pun baru beraksi di malam hari. Pasukan keamanan yang terdiri dari prajurit TNI dan Polri mulai menyisir kampung-kampung kecil untuk memburu massa dan para penjara. Jumlah korban dan kerugian yang ditimbulkan akibat kerusuhan ini dinilai menjadi salah satu yang paling parah di masa berakhirnya rezim Orde Baru.
Menurut data hasil investigasi dari YLBHI, tercatat sebanyak 123 korban tewas, 118 luka-luka, dan 179 lainnya hilang. Belum lagi dengan kerugian material yang tentunya sangat besar. Pusat pertokoan, kantor pemerintahan, tempat ibadah, sekolah, hingga rumah warga, bahkan rumah panti jompo pun tak luput dari amukan massa. Ratusan mayat dari kerusuhan ini akhirnya dikuburkan secara massal di komplek pemakaman Landasan Ulin Tengah, Kecamatan Landasan Ulin, Banjarbaru, yang terletak 22 km sebelah tenggara Banjarmasin. Di sana kita juga akan menemukan kayu yang tertancap dengan tulisan Makam Massal Jumat Kelabu 23 Mei 1997. Kerusuhan Jumat Kelabu Banjarmasin berakhir setelah pemerintah pusat mengirimkan pasukan militer untuk mengendalikan situasi. Presiden Soeharto kala itu mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 97 tentang penanganan kerusuhan sosial di daerah-daerah pada tanggal 26 Mei 97. Instruksi Presiden tersebut memerintahkan kepada gubernur, wali kota, dan panglima daerah untuk melakukan langkah-langkah penanganan kerusuhan sosial di daerah-daerah. Tugasnya antara lain adalah menyelidiki penyebab dan pelaku kerusuhan serta menindak tegas sesuai dengan hukum yang berlaku. Memberikan bantuan kepada korban kerusuhan baik berupa perawatan medis maupun pemulihan psikologis. Kemudian melakukan rekonstruksi dan rehabilitasi terhadap bangunan dan fasilitas umum yang rusak akibat kerusuhan. Melakukan upaya-upaya untuk memperbaiki hubungan antar kelompok masyarakat yang terlibat dalam kerusuhan. Selain itu, pemerintah juga membentuk tim pencari fakta untuk mengungkap fakta-fakta seputar kerusuhan. Tim pencari fakta ini bertugas untuk melakukan penyelidikan di lapangan, wawancara dengan saksi-saksi, pengumpulan data dan dokumen, serta analisa dan kesimpulan. Hasil TPF ini kemudian disampaikan kepada Presiden Soeharto pada 18 Juni 1997. Namun, sangat aneh dan janggal, hasil TPF ini tidak pernah dipublikasikan secara luas kepada masyarakat. Hingga saat ini masih banyak misteri dan pertanyaan yang belum terjawab mengenai kerusuhan Jumat Kelabu Banjarmasin ini. Terima kasih sudah menonton video ini. Jika kalian suka, silahkan berikan komen, like, dan subscribe-nya. Dan tidak lupa berikan kritik dan saran di kolom komentar. Sampai bertemu lagi di kesempatan selanjutnya.